Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wawasan Al-Quran. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya, bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, bahkan oleh anak-anak. Tiada bacaan melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya sejarah umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Semua dituangkan dalam jutaan jilid buku, generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tak pernah kering itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan mereka. Namun semua mengandung kebenaran. Al-Quran layaknya sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang diatur tata cara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus ucapannya, di mana tempat yang terlarang atau boleh berhenti, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur laku
lagu dan iramanya sampai kepada etika sopan santun membacanya. Tiada bacaan sebanyak kosakata Al-Quran yang berjumlah 77.439 kata dengan jumlah huruf 323.015 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padananya, persamaannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Sebagai contoh, sekali lagi sebagai contoh, kata hayat terulang sebanyak antonimnya maut masing-masing 145 kali. Akhirat terulang 115 kali sebanyak kata dunia. Malaikat terulang 88 kali sebanyak kata setan. Tumakninah atau ketenangan terulang 13 kali sebanyak kata dia kecemasan. Panas terulang 4 kali sebanyak kata dingin. Kata infak terulang sebanyak kata yang menunjuk dampaknya, yaitu ridho, kepuasan masing-masing 73 kali. Kikir sama dengan akibatnya, yaitu penyesalan masing-masing sebanyak 12 kali. Zakat sama dengan berkat, yakni kebajikan melimpah, masing-masing terulang 32 kali. Masih banyak sekali keseimbangan lainnya, seperti kata yaum, hari, terulang sebanyak 365 kali sejumlah hari-hari dalam setahun. Kata syahrun yang artinya bulan terulang 12 kali, juga sejumlah bulan-bulan dalam waktu setahun. Demikianlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran dan keseimbangan. Al-Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 17. Adakah suatu bacaan ciptaan makhluk seperti itu? Al-Quran menantang. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ta'tu bimisli hadal Qur'an la ya'tu bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk menyusun semacam Al-Quran ini, mereka tidak akan berhasil menyusun semacamnya walaupun mereka bekerja sama. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 88. Seorang orientalis yang bernama Gibb pernah menulis bahwa tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu dan berani, dan demikian luas getaran jiwanya yang diakibatkannya seperti yang dibaca Muhammad, yaitu Al-Quran. Demikian terpadu dalam Al-Quran keindahan bahasa, ketelitian, dan keseimbangannya dengan kedalaman makna, kekayaan, dan kebenarannya, serta kemudahan pemahaman dan kehebatan kesan yang ditimbulkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Mengapa Iqra merupakan perintah pertama yang ditujukan kepada Nabi, padahal beliau seorang ummi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis? Mengapa demikian? Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun, sehingga tidak selalu harus diartikan membaca teks tertulis dengan aksara tertentu. Dari menghimpun lahir aneka ragam makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak. Iqra, bacalah, tetapi apa yang harus dibaca? Ma aqra, tanya Nabi. Dalam suatu riwayat, setelah beliau kepayahan dirangkul dan diperintah membaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaan itu tidak dijawab karena Allah menghendaki agar beliau dan umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi rabbika, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, bacalah sejarah, bacalah diri sendiri yang tertulis dan yang tidak tertulis. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Demikian terpadu dalam perintah ini segala macam cara yang dapat ditempuh manusia untuk meningkatkan kemampuannya. Pengulangan perintah membaca dalam wahyu pertama ini bukan sekedar menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak diperoleh kecuali mengulang-ulangi bacaan, atau membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa mengulang-ulangi bacaan bismi rabbika, demi karena Allah, akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru, walaupun yang dibaca itu juga. Sahabatku, mengulang-ulang membaca Al-Quran menimbulkan penafsiran baru, pengembangan gagasan, dan penambahan kesucian jiwa serta kesejahteraan batin. Berulang-ulang membaca alam raya membuka tabir rahasianya dan memperluas wawasan serta menambah kesejahteraan lahir. Ayat Al-Quran yang kita baca dewasa ini tidak sedikit pun berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasul dan generasi terdahulu. Alam raya pun demikian. Namun pemahaman, penemuan rahasianya serta limpahan kesejahteraannya terus
berkembang. Dan itulah pesan yang dikandung dalam Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Atas kemurahannya lah kesejahteraan demi kesejahteraan tercapai. Sungguh perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia. Membaca dalam aneka maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Semua peradaban yang berhasil bertahan lama justru dimulai dari satu kitab bacaan. Peradaban Yunani dimulai dengan Ilhad karya Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia berakhir dengan hadirnya kitab Perjanjian Baru. Peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton dan berakhir dengan filsafat Hegel. Peradaban Islam lahir dengan kehadiran Al-Quran. Astaghfirullah menunjuk masa akhirnya karena kita yakin bahwa ia tidak akan lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan selama umatnya ikut bersama Allah memeliharanya. Inna nahnu nahzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah bersama Jibril yang diperintahkannya menurunkan Al-Quran, dan kami yakni Allah dengan keterlibatan manusia yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Pengetahuan dan peradaban yang dirancang oleh Al-Quran adalah pengetahuan terpadu yang melibatkan akal dan qalbu dalam perolehannya. Wahyu pertama Al-Quran menjelaskan dua cara perolehan dan pengembangan ilmu. Berikut keterangannya. Setiap pengetahuan memiliki subjek dan objek. Secara umum, subjek dituntut berperan guna memahami objek. Namun pengalaman ilmiah menunjukkan bahwa objek terkadang memperkenalkan dirinya kepada subjek tanpa usaha sang subjek. Komet Halley memasuki cakrawala hanya sekejap setiap 76 tahun. Dalam kasus ini, walaupun para astronom menyiapkan diri dan alat-alatnya untuk mengamati dan mengenalnya, tetapi sesungguhnya yang lebih berperan adalah kehadiran komet itu sendiri untuk memperkenalkan diri. Wahyu, ilham, intuisi atau firasat yang diperoleh manusia yang siap dan suci jiwanya, atau apa yang diduga sebagai kebetulan yang dialami oleh ilmuwan yang tekun, kesemuanya tidak lain kecuali